TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Haji Slamet Raharjo dan juga selaku Ketua PPI Ranting Talang, Kecamatan Talang. Ada sesuatu yang janggal ketika itu menjelang bulan menjelang mau Lebaran, berarti kalau di dekat itu namanya perebutan. Saya didatengin Habib itu 5. Mereka datang barengan, gedor-gedor pintu saya. Nah, katanya saya mau ketemu yang namanya Bapak Harjo gitu. Nah, menurut pemikiran saya, kok tahu nama saya? Mungkin ada petunjuk. Ada petunjuk yang nunjukin rumah saya. Ketika itu Habib yang 5 itu minta 1 jutaan, Pak ya. Satu? Iya, yang 1. Terus saya langsung menolak, saya tegas menolak. Saya tidak bisa memberikan menurut permintaan Habib itu. Kalau saya mau memberi ya atas nama firasat hati saya sendiri gitu. Oke, bagus. Terus maunya berapa gitu. Terus terang saja saya ini orang buruh wira swasta, nggak bisa semaunya meminta dengan yang besar itu. Kerjanya saya cuman dapat 100-200 ribu, komintanya 1 juta, orang 5. Ini kalau dihitung-hitung kerja 1 bulan lah, karena itu 1 bulan. Saya merasa keberatan. Keberatan gimana? Ya keberatan mengeluarkan uangnya. Kalau mau terima, ya saya niatnya sodako. Saya terus terang gitu. Ya paling tidak 50 atau 100 lah. Gue bisa itu untuk banyak orang. Untuk anak-anak yatim katanya gitu. Saya terus terang gitu. Terus kan besok mau Lebaran, saya butuh untuk pakaian-pakaian anak-anak saya, untuk syarat kita itu dan ini macam-macam untuk keluar. Saya nggak bisa terus terang, saya menolak. Langsung ke meja. Kalau mau ini 50-an, enggak, ini untuk orang yatim, untuk anak-anak yatim, saya nggak bisa terima. Ya kalau misalnya sudah selesai aja gitu. Saya nolak itu. Setelah itu langsung keluar buka pintu kayak, wah, iya, jangan-jangan kamu mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya, Nabi Muhammad, nggak bisa bakalan. Itu pengalaman saya. Begitu aja ya. Terus Saya tuh baru tahu tuh begitu tuh. Benar-benar paksaan ya. Dari kriminal, artinya pengalaman saya itu sebagai mantu dari Kiai Ahmad almarhum Jatinegara. Pas samping pondok dia mewakafkan tanah, terus samping pondok ada musola, yang musolanya itu karena berhubung belum ada kolam untuk wudhu, yang akhirnya dia dibuatin, terus sesampun dibuatin pun meh 80% jadi. Terus akhirnya karena berhubung rumahnya itu dekat rumahnya Habib, katanya itu malah menghalangi rumahnya Habib, yang akhirnya buat tempat wudhu itu berhubung akhirnya dibongkar sama Habib tersebut. Akhirnya terus ada khodamnya Kiai Ahmad itu keluar, yang akhirnya sampai dipukulin itu. Iya. Siapanya yang dipukulin? Khodamnya Kiai Ahmadnya keluar dari rumah, terus tersenyum, langsung diparani, langsung dikepreti kata seniku. Akhirnya dia rame, satu desa Cerhi itu rame. Artinya berhubung satu desa nggak ada yang berani, waktu itu belum ada tesis. Terlalu lambat ya ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terus begitu musyawarah satu desa, nggak ada yang berani untuk mengondisikan Habib itu yang merusak. Padahal itu termasuk ya
Kiai sepuh Kiai sepuh daerah situ Samatan. Yang akhirnya saya pikir kalau nggak ada yang berani, langsung saya bawa ke Polsek. Akhirnya diurus ke Polsek. Seperti itu. Yang akhirnya sampai sekarang berarti ya masih berarti namanya itu hitam di Polsek. Dan sampai kedua kalinya masalah ketika pas anak pondok itu saya kasih jajan, terus akhirnya saking bangganya, biasa santri kan senang kalau dikasih jajan. Akhirnya salah satu kasih, terus naik ke atas, lantai atas, nih ada jajan-jajan. Akhirnya dia turun, ternyata dimakan ayam, ayamnya punya Habib itu. Yang akhirnya sampai digusah, sampai keluar ketahuan si Habib itu. Yang akhirnya langsung ke pondok, langsung ngepeti santrinya itu. Ngamuk sampai itu. Ya pengalaman, kalau umpama mau pengalaman itu, karena saya juga dikelilingi habaib. Saya ini boten. Lah boten. Eri enta bedi. Soalnya bukan orang mlebu surga. Nggih. Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang kalau ada saya, Habib kalau ketemu saya, dulu itu saya yang ngumpet. Tapi kalau sekarang kalau ada Habib, Habibnya yang ngumpet. Iya. Nggih. Mungkin karena belum pun gadah jadi PPBI kelompok baru yang banyak. Hanya dia takut. Terus pernah pertama kali keluar tesis Kiai Pak Kiai, terus saya kan pas bareng sama Habib. Terus ditanya, loh kok kamu berangkat ke acara waktu itu di Sumbarang pas ada Kiai Abbas. Kiai Abbas. Terus akhirnya saya pulang, sini panggil. Kamu dari ya ngaji Kiai Abbas? Iya. Alasannya apa? Saya mencari keilmiahan. Mana yang benar di antara Kiai Abbas sama Pak Lawi. Saya jawabannya seperti itu. Dia sudah nggak nanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya sudah habaib yang ada di daerah saya itu ya sudah nggak tahu sampai sekarang itu kemana larinya, itu kemana nggak tahu itu. Mungkin pas kerja kerjanya itu mungkin malam mungkin untuk pendawiran kali ini. Misalnya. Nah, rumahnya gimana? Rumah yang sekarang milik Habib apa dari warga? Kalau ya malah itu kalau umpama sudah banyak menguasai tanah-tanah yang sekitar itu, mungkin bayar pajak. Ada salah satu Habib yang pajaknya itu di desa loh sampai 5 juta sekian, itu tertinggi di daerah saya. Artinya lebih banyak. Jadi menguasai setiap tanah dibeli. Dan saya itu kan karena kelilingnya itu dikelilingi habaib ya. Dan sampai sekarang antara keluarga saya pengalaman, saya pas jadi mantunya Kiamat itu saya pernah nanya, Yai nopo leres bahwa Habib niku dirunekan Nabi? Tidak bisa jawab. Nggak jawab, sama sekali nggak jawab. Itu sebelum ada tesis? Belum ada tesis. Berarti udah ada perasaan ya? Iya. Nggak ada kecurigaan itu iya. Kiai Ahmad itu. Setiap ada orang nanya, sampai istri saya juga nanya terus, karena sampai makanya saya didukung sama ikut PW itu didukung sama istri saya semangat. Karena dari dulu tidak percaya. Iya. Luar biasa itu Kiai Ahmad itu. Iya. Kalau saya malah percaya dari dulu. Ini semuanya adalah warga Kabupaten Tegal. Semuanya sudah tidak mau lagi bersama para kabib-kabib keturunan Bageh Mugandam.
Terus kenapa sih kebanyakan PW itu orang-orang tua? Ya karena orang tua sudah pengalaman. Ya, pengalaman sama kaum sebelah yang sering dijawiri, Pengalamannya pengalaman apa itu? yang sering dijawiri lah. Terus Ya, oke. Ada pertanyaan, banyak orang yang bertanya, PWLS itu kebanyakan orang-orang tua. Kenapa itu? ya karena tadi kalau orang tua kan banyak pengalaman, ketemu sama mereka-mereka yang suka dawir. Di samping itu dilihat dari sikap, ya ngaku cucu Nabi tapi perilakunya jauh 360 derajat. Apa sih yang jenengan pikirkan kenapa masuk PWLS? Ya untuk mencerahkan umat tadinya, karena sebagian ternyata kan kalau kita telusuri sudah lama lah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dileceh-leceh, belok-belokan, apalagi tadi sejarah negara kita yang Pangeran Diponegoro diakui sebagai dari mereka. Ya, kalau kita mengacu pada negeri yang lain di Palestina kan sekarang Palestina kasihan, justru dijajah oleh mereka. Makanya ini PWI untuk Kabupaten Tegal ya ada kegiatan rutin lah, insya Allah untuk selalu senantiasa ziarah ke makam-makam leluhur kita. Ini kalau boleh tahu perjalanan ini tujuannya untuk apa itu? Yang pertama mengenalkan kepada warga ya, khususnya anggota PWI bahwa kita punya leluhur yang lebih hebat daripada leluhur mereka. Lebih jelas gitu ya. Karena leluhur mereka hanya dongeng, kalau kita kan fakta. Iya. Ya, terima kasih. Kemudian Itu PWI. ya, untuk PWI. Mbak, motivasi jenengan masuk di PWI gimana, Mbak? Ya jelas itu memang mendulukan lah, menyelamatkan umat lah. Ya, untuk generasi selanjutnya gitu ya. Iya, memang menyelamatkan umat lah. Itu kan Habib kan terlalu apa ya? Corona gitu, bilangnya Sudah turun. Pernah didawir nggak? ya pernah tapi Ada pengalaman tersendiri dengan Habib. ya apa ya, Kalau jenengan punya pengalaman dengan didawir Habib? Enggak. Jawa ada pengalaman. Oke, kita akan tanya satu-satu di antara semua yang ada di sini. Punya pengalaman nggak dengan Habib? Dengan Pak siapa, Pak? Saya Odi. Odi. Punya pengalaman apa itu dengan Habib? Pengalaman sama Habib itu saat ketika duduk ngopi-ngopi sering menceritakan tentang khurafat. Jadi mereka menceritakan leluhurnya sendiri, versi mereka. Kalau istilah diibaratkan itu seperti Peter Pan versi mereka. Jadi mereka punya Peter Pan di leluhur mereka, Fakih Mukodem yang bisa meniru 70 kali dalam semalam. Gitu. Ya, Selalu seperti itu. selalu seperti itu dan selalu mengagungkan leluhur mereka. Itu kan sudah salah satu bagian dari pelecehan akidah dan kita nggak mau itu berlanjut sampai ke anak cucu kita. Jadi mari kita perjuangkan akidah kita dan kedaulatan NKRI dari penjajahan moral. Ya, dengan pernah didawir nggak, Pak? Sering. Sering. Iya. Sekali didawir berapa juta itu? Ada minta 1,5 juta. Iya. Sekali minta. Iya, sekali minta 1,5 juta, tapi saya beri 50.000. Kamu berkhianat ya sama keturunan Nabi. Oh, bilangnya begitu. Itu ya, kamu berkhianat ya
ini bukan untuk saya gitu. Untuk siapa itu? Untuk Nabi, ya, sodakonya Bukan Nabi untuk Nabi yang dirinya. memang gitu ya. Dan akhirnya saya beli 50.000. Katanya 50.000 itu cuman untuk anak yatim. Ya terserah kamu. Saya pokoknya memberi dengan ikhlas tulus, bahwa sodako itu tidak harus seperti yang Ya. diminta ya. Kayak gitu. 50.000 atau 10.000 intinya kita sodako. Ya, ya, ya. Dan saya sudah meyakini bahwa Habib itu bukan cucu Nabi karena dengan perjalanan setiap harinya ini cuman meminta-minta kepada kaum warga NU khususnya. Itu aja ya. Ya. Ini kan punya pengalaman di Dawir kan jenengan? Saya sih belum pernah. Belum pernah. Iya. Kenapa Tetangga saya banyak. Oh, tangganya banyak. Banyak. Kenapa sekarang ikut PWI itu motivasinya apa? Ya, motivasi saya ingin menyelamatkan umat saja. Oh, ya. Kalau ibu sih gimana Bu? Ada cerita mungkin? Iya, kalau saya sih udah banyak korban gitu. Setiap Pegang. hall ya, setiap hall entahnya kan Habib setiap hall ya. Jenengan tetangganya Habib. Oh iya, setiap Habib siapa itu? Habib berarti Hasim. Habib? Banyak. Belakangnya sih banyak. banyak lah, Iya. banyak Banyak korban, udah banyak korban. Setiap kalau hall tuh minta pedus pasti ya. Bukan satu kambing ya, bukan habis satu dua minta saya kasih itu. Iya. 3 sampai 3. Kalau muludan ya pasti. Kali minta jenengan ngasihnya 3 berarti. Enggak, kalau ini satu kayak gitu, satu-satu. Kadang-kadang sampai ke situ bawa mobil langsung mau minta itu apa, kambing gitu. Udah banyak rombongan gitu minta kambing langsung kayak gitu, banyak korban banget. Dan itu untuk kepentingan mereka aja gitu ya? Iya, kayak hal itu muludan katanya kayak gitu. Ya, betul. Ya, kita tanya simbahnya ini, Mbak, punya pengalaman di Dawir nggak Mbak? Dawir saya waktu tahun 70-an. Itu nenek saya tuh biasa foto-foto itu kan banyak. Nah, saya punya teman dari Bandung, dari 10 tuh ya. Terus bukan habis tunang, kita nggak ada. Orang Bandung itu namanya Ujang. Terus kata nenek saya tuh, jangan bilang itu kalau saya itu kalau nggak apa itu sudah yang katanya gitu. Terus jangan dinain dosa gitu ya. Terus biasa kan kalau nenek nggak ada teman itu Habib jualan biasa itu yang Tapi jualnya maksa gitu Mbak ya? nah itu yang itu sampai tahun 2000 berapa 2000-an lah ya. Itu kalau jualan udah ini nggak usah nawar. Sekarang udah nggak percaya lagi sama Habib? Ya sama sekali sekarang. Baru sekarang itu orang baru ketahuan sekarang. Makanya Oma kenapa sekarang baru tahu, nggak dari dulu. Kenapa itu? Kenapa nggak dari dulu menurut Nah, itu iya. Kan dari dulu. Kan tahun 2000 aja belum ada. Iya. Ya, bangsa-bangsa Habib itu Karena nggak pada tahun 2000 itu dia imannya belum besar iya, Pak. masa ya tapi kan udah dari itu udah ngerti sebelum udah ngerti. Kenapa baru sekarang Ya. baru tahu? Ya. Mama aja dari dulu udah banyak teman-teman kan Mama ya, tapi baru sekarang tahu gimana tuh. Saya bisa heran ya. Kalau saya dari dulu kenapa baru sekarang tahun Ya. 70-an. Berarti dari dulu sudah nggak percaya sebenarnya. Iya, makanya baru sekarang tahuan saya. Baru sekarang yang terbaik iya, gitu ya? iya. Nah, makanya saya, wah ini kebetulan saya paling, katanya tetangga saya banyak. Kayak udah ngerti, saya ikut ini LS baru kemarin udah pada ngerti. Ya. Itu sama saya bahasa. Betul. Kalau jenengan punya pengalaman nggak? Nggak. Ibu sih Bu. Nah, itu aja. Ada yang bisa menceritakan pengalaman yang paling menarik tentang di Dawir Habib? Nah,
Salam ya, Nam. Iya. Ya, dipegang mic-nya. Yang dekat. Itu Muhyiddin itu semenjak tahun 85. Sejak 85 mulai Muhyiddin itu ya. 85. Mariola Solo. Jadi biasanya kalau datang itu ini habisnya mau ke Wonosobo. Dari sini Wonosobo bensinnya berapa liter? Ada tunggal ke BB. Minta segini ya. Aku paling saya AC ya. Dari Kalongan datang salaman. Terus lihat tangannya ini kamu gini nih Asmaul Husna berapa? Ya 100 ini 100 kan nih 200. Makanya sama itu sama istrinya berarti 400 kamu harus mengeluarkan uang 400. Dilihat ininya tangannya gitu. enggak kayak kata kita itu kalau ada Habib itu kalau ngasih ya jangan seenaknya semintanya itu dikasih itu jangan, jadi mintanya seikhlasnya ya. Sering itu bolak-balik bilang begitu ya. Jadi ya selama perjalanan Muhyiddin itu banyak macam lah. Kadang tinggal di sarung satu kodi, di sarung nanti bagi-bagikan ya. Nanti habis itu nagih. Puasa-puasa itu kalau bulan puasa itu keluar masuk itu banyak itu yang korma, sarung, minyak wangi ditinggalin nanti kalau mau lebaran itu biasa nagih kayak gitu ya. Kalau diceritakan sih banyak lah, Banyak sekali ya. iya sekali ya. Dia sekarang sudah nggak mau lagi didawir itu. Iya kayak pasang saya tulisan no dawir di depannya itu dulu ada tulisan no dawir. Sudah pakai stiker berarti. Sudah ada stikernya itu. Mantap. Kalian punya pengalaman nggak? Punya Oh, jadi ceritakan. pengalaman ya, tahun 2000 ke bawah 90-an lebih kan sering didawiri Habib yang orang yang tinggi ya, nggak tahu sebut anak orangnya yang tinggi sering tahun 90 ke atas. Wow, Habib itu ya nanti lihat nanti Habib datang minta uang yang merah dua padahal dari Dikasih juga sih. Diminta 2 ya dikasih 2. enggak kasih. Kalau kan tidak kasih, tapi mintanya uang 2 ya seringnya tuh yang dikasih atau yang enggak, tapi pokoknya 90 ke atas lah. Iya. Itu 2000. Kalau saya dulu pernah membantu di NU sih ya, di gedung NU sama itu yang Bojong di Isenal Iya. Jenderal Tuol. Iya Tuol. Barangkali Itu seangkatan berarti dengan beliau dengan seangkatan dengan beliau. ya biasa lah yang saya lupa terus ini nyebut kan zaman Islamic Center kan. Iya. Yang sering ya. Ya sudah. Ada yang punya pengalaman? Bang Mahrudin pura-pura tidur ternyata. Ini yang nggak mau cerita berarti yang masih malu-malu atau takut wajahnya ketahuan di YouTube terus nanti digeruduk sama Habib. Takut ya? Semangat ya! Sangat.